Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi di Syaharuddin Lahad Channel, media dakwah, bimbingan dan penyuluhan. Kali ini kita ngaji tafsir bersama, dan rujukan kita adalah tafsir lengkap Kementerian Agama. Pada pertemuan ini kita akan membicarakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ayo kita mulai ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat pertama, Alif Lam Mim, terdiri dari huruf-huruf lepas. Sebagaimana pada surah-surah Makkiyah banyak yang dibuka dengan huruf-huruf lepas seperti Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Ha Mim Ta Ha Kaf Ha Ya Ain Shad, dan lain-lain. Ada dua hal yang perlu dibicarakan tentang huruf-huruf abjad yang disebutkan pada permulaan beberapa surah dari Al-Quran, yaitu apa yang dimaksud dengan huruf ini dan apa hikmahnya menyebut huruf-huruf ini. Tentang soal pertama, maka para mufassir berlainan pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang menyerahkan saja kepada Allah, dengan arti mereka tidak mau menafsirkan huruf-huruf itu. Mereka berkata Allah saja yang mengetahui maksudnya. Mereka menggolongkan huruf-huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat mutasyabihat. Pendapat yang kedua, ada yang menafsirkannya. Mufassir yang menafsirkannya ini berlain-lainan pula pendapat mereka. Hikmahnya adalah untuk menantang. Tantangan itu bunyinya kira-kira begini. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, yaitu bahasa kamu sendiri, yang tersusun dari huruf-huruf singkatan seperti Alif Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad, Qaf Ya Sin, dan lain-lain. Maka kalau kamu tidak percaya bahwa Al-Quran datangnya dari Allah dan kamu mendakwakan datangnya dari Muhammad, yakni dibuat oleh Muhammad sendiri, maka cobalah kamu buat ayat-ayat yang seperti ayat Al-Quran ini. Kalau Muhammad dapat membuatnya, tentu kamu juga dapat membuatnya. Ayat kedua menerangkan bahwa Al-Quran tidak dapat diragukan, karena ia wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran merupakan bimbingan bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga dia berbahagia hidup di dunia dan di akhirat nanti. Orang yang bertakwa ialah orang yang memelihara dan menjaga dirinya dari azab Allah dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa ialah sebagaimana yang tersebut pada ayat-ayat berikut. Ayat yang ketiga menerangkan tanda-tanda orang-orang yang bertakwa, yaitu pertama, beriman kepada yang gaib, termasuk di dalamnya beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, menundukkan diri serta menyerahkannya sesuai dengan yang diharuskan oleh iman itu.
Tanda keimanan seseorang ialah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh imannya ini. Tanda yang kedua bagi orang bertakwa adalah melaksanakan sholat, yaitu mengerjakan dan menunaikan sholat dengan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, terus-menerus mengerjakannya setiap hari sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lahir maupun batin. Tanda orang bertakwa yang ketiga adalah menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah. Rezeki ialah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Menginfakkan sebagian rezeki ialah memberikan sebagian rezeki atau harta yang telah dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh agama. Ayat yang keempat menerangkan tanda-tanda orang yang bertakwa yang keempat, yakni beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkannya, yaitu beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab atau wahyu, Taurat, Zabur, Injil, dan sahifah-sahifah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Meskipun dalam beriman kepada kitab-kitab selain Al-Quran bersifat ijmali atau global, sedangkan beriman kepada Al-Quran harus secara tafsili atau rinci. Beriman kepada kitab-kitab dan sahifah-sahifah tersebut berarti beriman pula kepada para rasul yang telah diutus oleh Allah kepada umat-umat yang dahulu, dengan tidak membedakan antara seseorang dengan yang lain dari rasul-rasul Allah. Tanda yang kelima bagi orang yang bertakwa adalah beriman kepada adanya hari akhirat. Akhirat lawan dari dunia. Akhirat ialah tempat manusia berada setelah dunia ini lenyap. Beriman akan adanya akhirat ialah benar-benar percaya adanya hidup yang kedua setelah dunia ini berakhir. Tanda orang bertakwa yang ketiga adalah menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah. Rezeki ialah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Menginfakkan sebagian rezeki ialah memberikan sebagian rezeki atau harta yang telah dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh agama. Ayat yang keempat menerangkan tanda-tanda orang yang bertakwa yang keempat, yakni beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkannya, yaitu beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab atau wahyu, Taurat, Zabur, Injil, dan sahifah-sahifah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Meskipun dalam beriman kepada kitab-kitab selain Al-Quran bersifat ijmali atau global, sedangkan beriman kepada Al-Quran harus secara tafsili atau rinci. Beriman kepada kitab-kitab dan sahifah-sahifah tersebut berarti beriman pula kepada para rasul yang telah diutus oleh Allah kepada umat-umat yang dahulu, dengan tidak membedakan antara seseorang dengan yang lain dari rasul-rasul Allah. Tanda yang kelima bagi orang yang bertakwa adalah beriman kepada adanya hari akhirat. Akhirat lawan dari dunia. Akhirat ialah tempat manusia berada setelah dunia ini lenyap. Beriman akan adanya akhirat ialah benar-benar percaya adanya hidup yang kedua setelah dunia ini berakhir.